Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami, orang-orang berdosa, menyelamatkan kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkaulah Tuhan Allah kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Engkau selalu setia memelihara dan menyertai kami. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk selalu datang bersyukur kepada Tuhan, selalu datang bersandar kepada Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan seumur hidup kami. Bapa, kami sangat bersyukur untuk jemaat Tuhan, khususnya di Getsemani ini, yang bisa terus datang beribadah kepada Tuhan, terus datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat Getsemani ini. Tuhan, Engkau yang membuat mereka semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang selalu memelihara dan menjauhkan mereka dari segala hal yang tidak baik. Jikalau ada jemaat Tuhan yang saat ini kurang sehat, Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang menyembuhkan mereka. Dan jikalau ada jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kesedihan, di dalam pergumulan, di dalam kesusahan, Tuhan kuatkan iman mereka, hiburkan mereka, dan Tuhan tolong mereka untuk bisa melewati semuanya ini dengan baik. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu, Guru Injil Sobastian, dan para pelayan Tuhan yang dimana Tuhan percayakan di dalam memimpin jemaat Getsemani ini. Tuhan, kiranya Engkau terus beserta dengan mereka, dan Tuhan terus memberkati pelayanan mereka, menolong mereka dalam setiap perbuatan di dalam pekerjaan rumah Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saat ini di dalam mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk bisa kami mengerti firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan kami yang begitu banyak pergumulan. Tuhan, Engkau tolong kami melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum sebagai manusia, termasuk kita orang Kristen, tidak menyukai yang namanya penderitaan ataupun kesusahan. Kita berharap kita jauh dari semuanya itu. Tetapi kita harus sadar juga bahwa kita ini adalah orang Kristen dan masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, penderitaan sebagai orang Kristen, kesusahan sebagai orang Kristen terbuka begitu lebar untuk kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang mengatakan kalau kita menjadi orang Kristen, maka semua masalah akan terhindar dari kita. Kalau kita menjadi orang Kristen, maka kita akan aman-aman saja, sukses, karena kita mengikut Tuhan Yesus. Itu adalah ajaran yang salah. Bahkan kita bisa katakan itu adalah ajaran yang sesat. Tidak ada jaminan bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, maka kita terhindar dari masalah. Jadi kita sebagai orang Kristen akan menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya,
karena Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau hal itu terjadi, kalau hal itu datang, kita harus jalani. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita di dalam memandang penderitaan karena Kristus Yesus? Mungkin beberapa orang di luar sana, respon mereka atau sikap mereka bisa menjadi kecewa, bisa menjadi marah, bisa menjadi putus asa karena mereka tidak siap, tidak mau menjalani penderitaan di dalam Kristus Yesus. Namun sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, bagaimana sesungguhnya sikap kita dalam menghadapi, dalam menjalani penderitaan di dalam Kristus Yesus? Inilah yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Kita bisa melihat nanti di 1 Petrus pasal pertama, ayatnya yang pertama. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat itu, di zaman itu kepada orang-orang Kristen, yaitu mereka menghadapi ataupun mengalami penderitaan, aniaya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen pada saat itu, mereka tidak hidup dengan nyaman. Mereka bisa dikejar-kejar, mereka bisa bersembunyi, mereka bisa ditangkap karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Romawi pada saat itu yang memerintah tidak menyukai kekristenan. Bahkan orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi pun, mereka tidak menyukai tentang kekristenan. Jadi tekanan bagi orang-orang Kristen pada saat itu begitu luar biasa. Makanya saudara-saudara, itulah perbedaan iman di zaman dulu dengan iman zaman sekarang. Makanya Rasul Paulus secara khususnya mengatakan, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kamu diselamatkan. Artinya apa? Pada saat itu, kalau kamu berani mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu berarti kamu siap menderita dan mati bagi Kristus. Kalau zaman sekarang begitu gampang mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, tapi apa? Hanya omongan saja. Tidak bisa menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di zaman dulu, berani kamu mengatakan Yesus Kristus juru selamatku, artinya apa? Nyawa siap dipertaruhkan. Makanya orang-orang zaman dulu yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang murni, karena dia tahu ke depan apa yang akan dialaminya. Jadi orang-orang Kristen ini yang sedang mengalami penderitaan, penganiayaan di dalam Kristus, Rasul Petrus menasihati mereka. Apa yang dikatakan Rasul Petrus kepada mereka? Lihat di ayat yang ke-12, dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, sebagai satu iman, satu Tuhan, saudara di dalam Tuhan Yesus, dikatakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, di sini Rasul Petrus menasihati mereka di dalam merespon, memandang penderitaan yang mereka alami ini. Apa seharusnya sikap mereka? Di sini dikatakan, jangan kamu heran, jangan kamu terkejut, jangan kamu bertanya mengapa semuanya ini bisa terjadi. Mengapa saya harus alami sebagai orang Kristen? Saudara-saudara, banyak orang ketika mengalami penderitaan yang keluar kata pertama sebagai pertanyaan adalah mengapa? Mengapa begini keadaan saya? Mengapa masalah ini timbul? Mengapa begitu luar biasa penderitaan yang saya alami? Mengapa? 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 Itu berarti dia begitu heran, dia begitu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa sebelumnya
akan dia hadapi ke depannya. Makanya dia bertanya, kenapa? Makanya di sini Rasul Petrus mengatakan, jangan kita memiliki sikap seperti demikian, yang dimana kita heran, dikatakan heran akan nyala siksaan api di sini. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan nyala api yang dimana begitu ya luar biasa, ya menyiksa. Itu berarti menggambarkan penderitaan orang-orang Kristen ini bukanlah penderitaan yang biasa saja. Ini adalah penderitaan yang begitu luar biasa. Makanya digambarkan oleh Rasul Petrus di sini sebagai nyala api siksaan yang membuat orang-orang Kristen pada saat itu benar-benar menderita karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan ini saya rasa secara umum kita pada saat ini tidak ada bandingannya ya dengan penderitaan yang mereka alami ini. Penderitaan yang kita alami sekarang ini jauh lebih mudah, gampang daripada penderitaan orang-orang Kristen ini. Sampai-sampai Rasul Petrus mengatakan seperti nyala api siksaan. Begitu membuat mereka tersiksa, sakit, menderita karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini Rasul Petrus mengatakan, kamu jangan heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah bahwa penderitaan ini sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Seolah-olah penderitaan ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Di sini Rasul Petrus mengatakan, jangan kamu heran seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bahwa ini adalah sesuatu yang dimana tidak pernah terpikirkan. Sehingga dikatakan ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang tertimpa di dalam kehidupan mereka. Rasul Petrus mengatakan, kamu jangan heran, jangan terkejut jikalau penderitaan ini tertimpa atau kamu harus tanggung. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka tidak boleh heran? Mengapa mereka tidak boleh terkejut akan penderitaan ini? Jawabannya adalah karena sebelum Tuhan Yesus dia meninggalkan dunia ini, dia pernah berfirman, barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salib. Jadi Tuhan Yesus dia sudah pernah mengatakan kepada kita semua, kepada orang yang mau menjadi orang Kristen, yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus siap memikul salibnya. Jadi kalau kita mau masuk orang Kristen, maka kita harus sudah tahu, kalau saya jadi orang Kristen, inilah yang harus saya tanggung, yang harus saya jalani, saya harus siap, yaitu memikul salib. Memikul salib artinya apa? Kita harus siap menderita, siap dianiaya demi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada kita terlebih dahulu. Kalau kita mau mengikut dia, harus memikul salib. Makanya kita tidak usah heran, karena memang sudah diberitahukan. Itulah konsekuensi kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita terima, siap kita jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di 1 Petrus pasal 4 ayat pertama, di situ dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena Kristus pun Tuhan kita, juru selamat dunia, ketika dia berada di dalam dunia ini, dia pun menderita. Dia pun dianiaya. Tuhan Yesus memberikan pesan sebelum dia naik ke surga ataupun sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Dia mengatakan, kalau saya sendiri dibenci oleh dunia ini, apalagi kamu. Tuhan Yesus Kristus pun dia juga pernah mengalami penderitaan. Dan puncaknya bagaimana dia dipaku di atas kayu salib, dihina, diejek, direndahkan. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri pun, di mana
adalah pribadi yang kita percayai, yang kita ikuti. Dia pun menderita, pernah mengalami penganiayaan ketika dia berada di dunia ini. Maka kita juga murid-muridnya, tidak mungkin kita beda daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang Kristen mengatakan, saya menjadi orang Kristen dan tak ada masalah, semuanya jalan dengan baik, nyaman semua di dunia ini, maka kamu harus pertanyakan kamu orang Kristen atau bukan. Kalau kamu beda dengan Kristus Tuhan Yesus, maka kamu harus pertanyakan diri kamu. Tuhan Yesus pun dia menderita, maka kita tidak akan jauh-jauh dari sana. Kalau juru selamat kita dibenci oleh dunia, maka kita pasti sudah mengetahui kalau saya jadi pengikut Tuhan Yesus, jadi orang Kristen, maka itu berarti juga saya ada kemungkinan besar, ada peluang besar saya akan mengalami penderitaan karena Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh karena itu, kalau nantinya tiba waktunya, kapan Tuhan izinkan penderitaan itu ataupun aniaya itu karena Tuhan Yesus saya harus tanggung, maka saya tidak usah heran, tidak usah terkejut. Karena memang Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelumnya, dan dia pun sendiri menderita demi menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Bahkan kita melihat lagi para rasul, orang-orang percaya, mereka juga menderita. Maka di sini Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang Kristen di sini, jangan heran, jangan terkejut. Apakah saudara-saudara di dalam kehidupanmu sehari-hari, ketika kamu menderita sebagai orang Kristen, apakah kamu juga terkejut akan hal itu? Apakah kamu heran akan situasi yang kamu alami? Apakah kamu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa saya mengalami semuanya ini? Saudara-saudara, jangan heran, karena kita sudah mengerti setiap orang Kristen harus siap menderita demi Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa nyala api siksaan yang datang ini sebagai ujian, tujuannya adalah sesuatu yang baik. Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, tentunya ada maksudnya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada tujuannya. Dan di sini dikatakan sebagai ujian, supaya apa? Supaya iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kokoh, semakin teguh, kita semakin bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat secara umum, ada banyak orang Kristen ketika dia hidup baik-baik saja, saya rasa kerohaniannya itu juga bisa menghadapi godaan yang besar. Kenapa? Karena kebanyakan kalau orang-orang pada saat dia merasa nyaman, dia tidak akan begitu giat datang berdoa, datang beribadah kepada Tuhan. Tapi coba kalau dia dalam keadaan kesusahan, dia dalam keadaan sakit, dia akan terus minta pendeta doakan saya. Dia akan terus berdoa, dia akan terus datang kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan itu juga memang tujuannya supaya kita bisa semakin teguh imannya, kokoh imannya. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen ini. Jadi kita tidak boleh heran dan terkejut, tetapi sebaliknya, bagaimana sikap kita? Bagaimana seharusnya respon kita terhadap penderitaan di dalam Kristus ini? Ayatnya yang ke-13 dikatakan sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Lihat kata yang sangat menarik di sini, dikatakan bersukacitalah. Dan ini jugalah yang menjadi tema kita pada malam hari ini, bersukacita dalam penderitaan. Di sini tidak hanya dikatakan kita harus siap menghadapi penderitaan, saudara-saudara. Tidak hanya memperlengkapi mental kita untuk menjalani penderitaan, tetapi di sini dikatakan kalaupun kita mengalami penderitaan itu harus bersukacita. Jadi tidak hanya siap, tapi dalam keadaan terpaksa, sedih,
dalam keadaan seperti tidak senang, tapi harus jalan, harus kuat. Bukan. Tapi kita harus siap jalani dia dan bersuka cita. Bayangkan. Tidak hanya dikatakan siap, tapi kamu harus bersuka cita ya ketika kamu menghadapi penderitaan itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, yang diizinkan Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus bersuka cita? Kalau kita menderita, lalu kita ketawa, kita senang, ya kita bersyukur tanpa alasan, mungkin orang akan berpikir, ini orang apakah beres atau tidak? Tapi kita bersuka cita dalam penderitaan di sini bukan karena tidak ada alasan. Ada penyebabnya sehingga kita harus bergembira, berbahagia kalau kita menjalani penderitaan di dalam Kristus. Apa yang dikatakan di situ? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ada suatu upah ketika kita menjalani penderitaan tersebut, dan kita bisa merasakan penderitaan di dalam Kristus, dan dengan sukacita kita menjalani dengan tekun tanpa bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita memandang ya bahwa ini adalah izin daripada Tuhan, dan saya bersuka cita karena saya bisa merasakan penderitaan di dalam Kristus, saya harus jalani. Maka kalau kita dengan setia, dikatakan di sini pada waktu Tuhan menyatakan dirinya di akhir zaman, dikatakan di sini kita boleh bergembira dan bersuka cita karena kita dianggap sebagai anak-anaknya yang setia mengikut Dia dalam keadaan apapun. Kita dengan setia menanggung penderitaan karena kita mengikut Dia. Ketika Dia datang kembali, Dia akan menyambut kita dengan penuh sukacita, dan kita pun tidak usah menghadap Dia dengan kepala tertunduk, dengan malu, tetapi sebaliknya kita bisa bergembira, bersukacita karena kita di dalam dunia siap menderita, kita dengan setia menderita demi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang rela dan yang setia menderita demi Kristus adalah orang-orang yang akan bersukacita pada akhir zaman. Tuhan Yesus akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Lalu lihat di ayatnya yang ke-14, kembali lagi ditekankan lagi. Berbahagialah kamu. Tadi bersukacitalah kamu. Sekarang berbahagia lagi kamu. Ya, jadi seperti dua kali diulang bahwa kita dalam menghadapi penderitaan, menjalani penderitaan sebagai orang Kristen harus bersukacita, berbahagia. Dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Dinista di sini dalam arti apa? Kita dihina, diejek, diolok-olok, dianiaya, direndahkan karena nama Kristus Yesus. Ditindas karena nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen ini. Mereka tentunya menghadapi penyiksaan yang luar biasa. Kalau kita pergi baca sejarah gereja, berapa jiwa orang Kristen yang ditangkap, dimasukkan ke penjara, ya mati dibunuh, mati secara martir karena Tuhan Yesus Kristus. Begitu menderitanya mereka, tapi mereka siap menderita demi Kristus. Dikatakan di sini, jikalau kamu dinista, ditindas, ditekan, ya, dianiaya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan di sini, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara-saudara, di dalam diri kita setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, roh Allah ada pada diri kita. Nah, roh Allah ini ketika kita menghadapi penderitaan, tidak hanya menolong kita untuk bisa kuat, tangguh untuk menghadapi penderitaan tersebut. Tidak hanya menolong kita melewati penderitaan itu dengan baik,
tetapi juga melalui penderitaan tersebut nama Kristus bisa dimuliakan. Makanya dikatakan kita harus bergembira, karena melalui penderitaan kita nama Kristus dimuliakan, saudara-saudara. Jadi jangan berpikir kalau penderitaan itu datang ya karena iman kepada Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang dimana kutukan, sesuatu yang dimana tidak baik, sesuatu cilaka, tak ada gunanya. Saudara-saudara, kalau kita pun harus mengalami penderitaan, ingat baik-baik, justru di dalam penderitaan itu juga nama Kristus bisa dimuliakan. Orang bisa melihat kita. Kita bisa menjadi kesaksian yang baik. Dan nama Tuhan bisa dimuliakan. Kita harus bersuka cita. Ya, jadi bergembira itu ada menderita itu ada sesuatu yang memberikan efek kemuliaan bagi Tuhan Allah. Tidak hanya kita harus pergi berbuat baik lalu melakukan ini, tetapi penderitaan pun yang kita alami, kalaupun kita jalani dengan setia di dalam Kristus, itu juga bisa memuliakan nama Tuhan Allah kita. Di dalam sejarah gereja justru Kristen itu berkembang ya dengan sejati, menghasilkan iman yang sejati itu pada saat orang-orang Kristen di dalam penganiayaan. Disitulah menghasilkan iman yang murni. Disitulah membuat Kristen begitu luar biasa, makin ditindas, makin berkembang kekristenan. Makin ditindas, makin menghasilkan jiwa-jiwa yang sejati. Justru kalau di situasi yang baik-baik saja, wah, Kristen itu seperti dingin. Bahkan banyak yang menjadi Kristen palsu. Ya, tetapi justru di dalam penderitaan orang-orang Kristen, nama Kristus semakin terkenal. Nama Kristus semakin dikenal orang, didengar orang, dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi penderitaan yang kita alami adalah bisa memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan di sini, namun hati-hati, saudara-saudara. Tidak semua penderitaan yang kita alami itu memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jangan salah. Dikatakan di ayatnya yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kalau kita menderita karena melakukan perbuatan ini, maka penderitaan ini tidak memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ini adalah penderitaan karena kesalahan kita sendiri, karena dosa kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Di zaman itu, orang-orang gampang sekali memberontak kepada pemerintahan. Di zaman itu, ketika mereka tidak senang kepada raja atau pemerintah, mereka akan membuat kekacauan. Apalagi di situ dikatakan mereka bisa membunuh, ya. Mereka bisa melawan pemerintahan. Jadi di sini dikatakan kalau kamu menderita karena itu, misalnya kamu melakukan kekacauan, lalu kamu ditangkap, dimasukkan ke penjara, dipukul berkali-kali, maka kamu jangan pikir, oh itulah penderitaan di dalam Kristus. Wah puji Tuhan, biarlah penderitaan ini memuliakan nama Tuhan. Itu bukan penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena itu kesalahan kamu sendiri. Ada banyak juga orang yang seperti demikian di zaman sekarang. Contohnya, saya kasih contoh. Seseorang dia punya uang. Misalnya dia punya uang 1 juta. Dan uang 1 juta itu adalah dikhususkan untuk kebutuhannya 1 minggu. Tetapi apa yang dilakukannya, orang ini dia pergi main judi. Dan ketika dia main judi, apa yang terjadi saudara-saudara? Dia kalah dan uangnya itu habis 1 juta. Sedangkan uang 1 juta itu adalah keperluannya untuk 1 minggu. Karena uang sudah habis karena main judi,
Lalu 1 minggu itu bagaimana? Dia tahan. Lalu mungkin dia pikir, oh inilah penderitaan sebagai orang Kristen. Oh bukan penderitaan sebagai orang Kristen. Itu karena dosa kamu sendiri. Kamu pergi main judi. Itu karena kamu kesalahanmu sendiri. Jangan pikir saya tahan lapar. Wah memang saya pergi melayani Tuhan, beribadah, saya tahan lapar dan gini-gini. Ya karena menderita di dalam Kristus, tak ada makan, tak apa. Bukan karena kamu main judi, kamu pergi main judi, melakukan dosa, sehingga kamu tidak punya uang, tidak punya makanan. Dan jangan anggap itu sebagai penderitaan di dalam Kristus. Atau kamu melakukan kejahatan yang lain, mencuri, merampok, kamu ditangkap polisi. Ataupun mabuk-mabukan, main narkoba, berantem, kamu ditangkap, diadili. Kamu jangan anggap itu sebagai penderitaan di dalam Kristus. Tapi sebaliknya, kamu harus malu. Dan tidak hanya malu, kamu harus bertobat. Bertobat dari perbuatan tersebut. Itu tidak sama sekali memuliakan nama Kristus. Itu bukan penderitaan yang mendatangkan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi hati-hati saudara-saudara. Jangan anggap bahwa semua penderitaan itu memuliakan nama Tuhan. Kalau penderitaan itu karena kesalahan dosa kita sendiri, maka kita harus malu, minta ampun sama Tuhan, dan harus bertobat. Tetapi sebaliknya, ayat yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan firman-Nya, dikatakan janganlah ia malu. Lihat kebalikannya. Kalau tadi dia menderita karena kesalahannya, dikatakan kamu harus malu. Tapi kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, bukan karena kesalahanmu, bukan karena dosamu, maka dikatakan jangan malu. Ya. Jangan malu. Jangan minder. Jangan berkecil hati sebagai orang Kristen yang menderita di dalam Kristus. Dikatakan di sini, janganlah ia malu. Tetapi sebaliknya, hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Sebaliknya, mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhan menghendaki, mengizinkan kita bisa mengalami menderita di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi kesimpulan di dalam firman Tuhan yang kita sudah dengarkan? Di sini Rasul Petrus menasihati orang-orang Kristen yang tersebar ini supaya mereka memiliki respon sikap yang tepat di dalam menghadapi penderitaan di dalam Kristus. Yaitu mereka tidak boleh heran ataupun terkejut setiap penderitaan yang mereka alami, yang mereka jalani. Mereka tidak boleh malu ketika mereka menghadapi penderitaan di dalam Kristus. Tetapi sebaliknya, mereka harus bersukacita, mereka harus bergembira, karena Tuhan akan memberikan kita upah pada hari kedatangannya. Orang-orang yang setia mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, tentunya Tuhan akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen ini, dan tentunya kepada kita semua. Saudara-saudara, 2 tahun lamanya kurang lebih kita menjalani masa-masa sulit karena corona ini. Bagaimana ekonomi kita turun, bagaimana penghasilan kita turun. Tentunya ini juga penderitaan di dalam Kristus. Kalaupun kita harus susah sulit di masa corona ini, kita harus tahan, kita harus jalani di dalam Kristus Yesus. Ataupun ke depan, karena kita melayani Tuhan, karena kita mengikut Tuhan, kita dianiaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita dipukul, kita diejek, kita dihina. Maka
kita pun harus menjalaninya, dan kita harus di dalam bersukacita, karena penderitaan ini adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya mau katakan, tidak ada jaminan bahwa kita orang Kristen terhindar dari masalah, dari penderitaan atau aniaya karena iman kepada Tuhan Yesus. Terbuka lebar kalau Tuhan kasih umur yang panjang. Penderitaan itu ya banyak sekali jenisnya. Apakah karena ekonomi, atau mungkin karena kita dihina karena iman dan lain-lain. Asalkan itu bukan karena dosa kita. Terbuka lebar, kalau panjang umur kita tentunya juga peluangnya akan lebih banyak lagi. Tapi ingat satu hal, kalaupun kita harus jalaninya, Tuhan akan selalu menguatkan kita. Dan kita harus jalani dengan setia dan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan. Di dalam keadaan sulit apapun, belajarlah dari Ayub, yang dimana dia tidak pergi mengutuk Tuhan Allah. Istrinya mengatakan, kutuklah Tuhan Allahmu karena penderitaan ini. Tapi dia bilang, kamu perempuan gila. Dia tidak mau menyalahkan Tuhan dengan mengutuk Tuhan, dengan meninggalkan Tuhan. Demikian juga kita. Mari kita dengan setia mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Susah, senang, ikut Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita dan menolong kita, serta menjadi berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan bahkan menguatkan kami sebagai orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, ada banyak pergumulan, penderitaan, bahkan aniaya bisa kami hadapi. Tuhan, kami berdoa kiranya firman-Mu bisa menolong kami untuk bisa tetap teguh menjalani segala sesuatu dan di dalam Kristus. Dan biarlah kami selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sertailah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.